Ngobatin manusia ini pakai apa? Pakai buka, Anda makan kurma, air putih, gak usah makan lagi sampai ke sahur. Aja efek. Dahsyat banget efeknya. Resetting, kalau saya bilang tadi kan factory reset. Apalagi sampai itu punya efek ya sebagai penyembuh, tapi dia yakin itu semua mau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Ramadan. Sehingga syaratnya apa? Syaratnya jangan apakah saya ada sedihnya? Ada. Ya. Kalau saya sedih saya ngapain? Saya baca ayat. Contoh nih ya. Waktu Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf itu, kan Nabi Yakub ngeluh, ngadu sama Allah kan. Apa bahasanya Allah di situ atau bahasanya di situ diabadikan dalam Al-Qur'an? Qala innama ashku basi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma ta'lamun. Hanya kepada Allah aku mengadukan segala kesedihan dan kesusahanku ini. Ayat itu dibaca terus. Apa yang terjadi? Nanti saya kasih tahu rahasianya. Jadi Al-Quran itu kalau saya membahasakan dengan bahasa, dia seperti software dalam tanda kutip. Butuhnya apa jiwa ketika baca, tak masuk nginstal dia. Nah karena model kayak kita begini, kayak misalkan ini, tempat ini mau dipasang karpet, masih banyak kotor-kotornya segala macam gitu kan, nggak mungkin dipasang karpet dulu, dibersihin dulu. Nah itulah istighfar. Istighfar. Jadi waktu Al-Quran itu memasuk ke dalam diri kita, karena terlalu banyak kotorannya, dia nggak bisa masuk langsung, bersihin dulu. Sehingga apa? Dibaca sekali nggak mempan, dua kali nggak mempan, tiga kali nggak mempan, dan gambarannya begini. Gambarannya saya, supaya Anda paham. Betapa kerasnya hati kita itu dan betapa kotornya hati kita itu, gambaran begini. Dalam salah satu hari raya Idul Adha beberapa tahun yang lalu, saya pengen ngetes. Ngetes apa? Ngetes takbir itu berefek ke saya seperti apa sehingga air mata saya berlinangan. Akhirnya di musola dekat rumah saya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya bertakbir, saya pakai counter tutut. Bapak Ibu tahu? Di hitungan keberapa air mata saya netes? Di hitungan ke 800 baru netes. Anda tahu kenapa? Karena Anda, saya lah pribadi, mungkin nggak kenal Rob kita tuh besarnya kayak apa, kita nggak tahu. Jadi takbir itu kita ucapkan tanpa kebesaran hati kita untuk memandang dan mengetahui dan mengenal bahwa Robnya kita tuh memang besarnya luar biasa. Itulah takbir kita. Takbir tanpa kebesaran, bahkan takbir tanpa rasa. Itulah kita. Itu semua mau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Ramadan. Sehingga apa? Kau kenal aku, kau kenali aku, kau dekat sama aku sehingga engkau tahu bahwa aku itu mencintaimu, menyayangimu, merahmatimu, memaafkanmu di bulan ini. Coba. Kurang sayang apa Allah sama kita? Urusan jasadmu ini udah cukup. Biarkan aku yang urus. Kita kenal dengan ada autofagi lah, auto detox segala macam. Itu semua sudah diinstal sama Allah dalam tubuh kita. Ini syaratnya apa? Syaratnya jangan banyak makan. Itu. Baru bisa puasa itu berefek. Anda bayangkan kalau seandainya udahlah banyak makan, yang dimakan juga nggak benar. Baik makanan jasad ataupun makanan jiwa, bagaimana puasa mau berefek? Sholat, ditanya, sholat itu makosidnya apa? Tujuannya apa? Jelas Allah sampaikan dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Jadi kalau di tempat ini, di masjid ini, atau mungkin nauzubillah min dzalik, di rumah sakit ini, masih ada orang, mohon maaf, fasya wal munkar, dia enggak sholat, titik. Akhlak tidak baik, mulut tidak baik, masih mencuri dan segala macam. Anda enggak sholat, kita enggak sholat. Karena tujuan sholat itu untuk mencegah itu. Gitu loh. Subhanallah ya. Jadi kalau kita semakin mendalami hal-hal seperti ini Bapak sekalian,
Saya tuh sekarang mikirnya apa? Saya takut ditinggalkan Ramadan tanpa diampuni Allah. Allah. Saya mikir itu deh. Saya takut hari-hari Ramadan saya disibukkan dengan hal-hal nggak penting. Maka para ulama zaman dulu tuh ketika Ramadan meninggalkan semua majelis mereka untuk mereka berkhalwat sejadi-jadinya dengan Al-Quran. Itu yang mereka kerjakan. Sehingga mereka menjadi umat yang besar. Kuntum khaira ummah itu bukan kita, mereka. Engkau lah umat yang terbaik. Kan kita nih, Masya Allah ya, masih diberikan keistimewaan tentunya oleh Allah. Tapi jauh dibanding dengan yang mereka. Kenapa? Karena kita terlalu jauh dari syariat ini gitu loh. Tujuan puasa kita belum paham. Maksudnya apa kita nggak paham. Kenapa bulan Ramadan itu dijadikan Allah bulan diturunkannya Quran? Kita nggak paham. Sehingga kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya tadi fisik lagi, materi lagi, fisik lagi, materi lagi, segala macam. Yang nanti pulang kampung sibuk lah pulang kampung. Padahal Ramadan belum selesai sudah mikir tentang mudik. Malu loh kita, bener. Malu. Saya kadang-kadang udah ketika saya sudah terjun dalam ke hal-hal begini tuh kadang-kadang ya Allah, apa nih target-targetnya gitu loh. Ya makanya kalau sudah Ramadan itu ya tadi ya, urusan dunia itu sudah mulai kita tinggalkan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, gak usah terlalu banyak urusan dunia yang dikerjain. Kita mau memperbaiki hubungan sama Allah, memperbaiki hati kita, dan jasad ini pasti akan dapat efeknya. Tenang aja, pasti itu. Bahkan nih contoh ya, saya cerita sedikit. Olahraga di waktu berpuasa itu berefek ke tubuh kita dalam meningkatkan growth hormone itu ratusan %. Maksudnya gini, ketika orang olahraga saat puasa, khususnya olahraga berat, olahraga beban, itu efeknya lebih dahsyat ke badan kita, ya, dibandingkan dengan orang itu dalam kondisi yang makan. Contoh nih, jadi maksudnya gini, gambarannya gini. Ketika orang lagi puasa, misalkan dia push up aja gitu kan, push up gitu ya, atau squat atau plank untuk puasa itu dalam kondisi sedang berpuasa, yang gak usah bikin capek-capek juga, 5 menit 10 menit gitu kan, itu booster hormon pertumbuhan yang ada pada tubuhnya dengan dia mengerjakan itu tuh lebih dahsyat daripada saat dia sedang tidak berpuasa gitu. Mirip-mirip bahasa saya itu kalau bahasa syariatnya apa? Sedekah yang kita berikan saat Ramadan itu, ya puasa itu pahalanya beda dengan sedekah biasa. Maka sebaik-baik sedekah waktu atau sebaik-baik sedekah itu waktu bulan Ramadan, sebaik-baik sedekah. Maka jangan pernah hari-hari kita di Ramadan lewat tanpa sedekah. Kan saya jelaskan tadi puasa, sholat, sedekah. Nabi itu dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW itu waktu Ramadan dermawannya beliau itu lebih lembut daripada angin yang berhembus. Saya mendoakan seperti ini. Jadi ada salah satu yang saya dapat infonya sih, mudah-mudahan info itu benar karena dari teman-teman yang tinggal di sana. Di Hong Kong ada satu masjid kalau nggak salah di daerah Wan Chai namanya. Wan Chai itu masjid di atasnya itu ada restoran Chinese food Muslim. Nah, masjid itu atau restoran itu waktu Ramadan free, gratis, makan dari berbuka sampai sahur. Ngarep-ngarepnya rumah sakit ini juga seperti itu. Mungkin nggak? Mungkin Ustaz, sangat mungkin. Kalau tahu cara memainkannya. Kenapa? Kita nih, Anda bayangin ya, dibandingkan dengan peradaban kaum muslimin zaman dulu, memang nggak ada apa-apanya. Kita sekarang mohon maaf ya, masuk ke rest area, masuk ke SPBU segala macam, mohon maaf, urusan pipis aja bayar. Ya kan? Kok receh banget menurut saya gitu loh. Zaman dulu
di zaman keemasan Islam itu, dan datanya ada semua, saya sudah baca itu. Orang masuk rest area itu boleh nginap dengan hotel yang terbaik, pulang dari hotel itu dia dapat gandum sama daging. Coba. Tuh. Rumah sakit, nggak kepikiran kita kan? Zaman dulu, misalkan ada orang sebulan mungkin gajinya 1 bulan 10 juta. Oke. Terus dia berobat ke rumah sakit wakaf. Ya. Selama di situ dia dirawat selama 10 hari. Selama 15 hari. Tadi gajinya berapa? 10 juta. Nah 15 hari dia nggak bekerja itu sama rumah sakit dikasih gajinya karena Anda nggak bekerja selama 15 hari. Itu peradaban. Dan sekarang mohon maaf ya, Anda bayangin. Ini buat memicu semangat kita ya. Sekarang kalau kita jujur linya, rumah sakit swasta yang punya peralatan canggih segala macam, kita harus akuin bukan rumah sakitnya kita. Udah jujur aja lah, setahu saya. Zaman dulu rumah sakit rujukan yang dokternya terbaik, peralatannya terbaik, semuanya terbaik, obat-obatnya terbaik, itu ada di rumah sakit wakaf. Ini harus jadi semangat buat kita. Ya. Makanya kalau saya belajar tentang perwakafan segala macam itu, cakep juga ya kalau Santi someday gitu kan, suatu hari, dan tidak perlu tahu siapa nanti, kita itu juga punya SPBU gratis. Mungkin enggak? Mungkin aja. Dan itu bukan sekedar omong kosong dan bualan tengah hari bolong. Tinggal dihitung. Kenapa? Orang-orang yang safar itu kan orang-orang mustajab doanya. Kasih aja bensin sama dia. Kasih bensin, kasih makan, support itu dari wakaf. Jadi itu barang. Kita dapat apa? Doa dari orang yang sedang safar, musafir. Seru kan? Gitu. Jadi itu kalau kita sudah kayak begini ya, boselnya, sudah mulai hubungan kita sama Tuhan, sama Allah itu dekat. Kadang-kadang muncul ide-ide kita nggak kepikiran. Saya tuh kadang-kadang saya nggak habis pikir. Kenapa? Kalau Anda baca di sejarah Andalusia itu, Cordova itu kan 600 tahun lebih tuh. Anda mau ahli apa atau kita mau ahli apa, di situ semua ada. Pertanyaan saya sekarang, di mana mereka belajar? Orang Romawi, Persia masih kelam-kelam goblok-gobloknya. Mereka dark ages yang mereka bangga-banggakan itu kan dark agesnya mereka, bukan di kaum muslimin. Belajar pesawat terbang dari mana, belajar alat kedokteran dari mana, belajar tentang peta bumi, astronomi dari mana? Tahu nggak dari mana? Quran. Karena Quran itu akan mengajarkan kepada kita. Kalau kita mau duduk merenungi dia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Quran. Saya kemarin dapat satu video. Tidak tahu, mungkin ada yang sempat lihat juga video itu. Jadi ada beberapa dokter obgyn katanya di Amerika masuk Islam. Gara-gara air susu. Ceritanya. Jadi ada 2 ibu melahirkan anak yang sama. Dicek-cek genetiknya sama semua. Itu kan, terus yang intinya tuh mereka nggak tahu ini yang laki-laki ini ibu yang mana dapatnya gitu loh. Terus ditanya pada seorang syekh gitu kan, dijawab sama syekh itu pakai bahasa dalam surat An-Nisa tentang pembagian waris. Adi boleh lihat video itu ya. Ternyata ASI ibu yang anaknya laki-laki itu lebih banyak lemaknya. Subhanallah. Gitu loh. Jadi belajar yang mana? Quran. Jadi ngobatin manusia ini pakai apa? Pakai Quran. Pakai Quran. Kok saya bisa pede banget ngomong begitu? Al-Quran yang bilang, wallah, Al-Quran yang bilang. Apa kata Allah? Kita sering dengar kalimatnya, ayatnya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah kan. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, kata Allah. Nah, ternyata kata syifa dalam Al-Quran itu ada beberapa, seingat saya ada 4. Seingat saya.
Empat itu cuma satu yang diwakilkan oleh madu. Dalam surat An-Nahl hanya satu madu. Sisanya syifanya itu diwakilkan dengan Al-Quran. 3:1. Kalau kita kan kebalik. Kita lebih ngobok-ngobok urusan fisik daripada urusan jiwa dan emosi itu. Padahal fisiknya cuma satu, madu tadi. Masya Allah ya. Berarti Al-Quran itu obat dong. Quran obat. Nggak percaya? Saya ceritain kisahnya. Ini lebih sakti lagi kisahnya. Kisah di mana ada sekumpulan sahabat yang melewati satu kampung, ya, subhanallah. Lalu di kampung itu kan kepala kampung yang kepala dusunnya kena sangat kala jengking. Itu penyakit fisik nggak? Penyakit fisik. Terus mereka menawarkan diri untuk mengobati itu. Menawarkan dirinya mengobati dengan cara apa? Baca Al-Fatihah saja. Hanya baca Al-Fatihah. Gitu. Terus setelah dibacakan, sembuh nggak? Sembuh. Sembuh kan? Kisahnya kan sembuh kan? Terus ngadulah mereka, terus saya dapat makanan dari orang itu, dibawalah ke Madinah dan disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini. Oh benar, sudah benarlah itu bahwa Al-Fatihah itu memang dia punya efek sebagai penyembuh, kata Nabi. Yang sahabat tadi nggak tahu, dia cuma yakin aja. Dia nggak tahu, tapi dia yakin. Dia nggak tahu bahwa Al-Fatihah itu punya efek, ya, sebagai penyembuh. Tapi dia yakin. Dan yang paling luar biasa apa? Ternyata yang diobati dan dibacakan atau mungkin bahasa diruqyah ya oleh sahabat tadi itu muslim atau bukan? Bukan. Coba. Even non muslim ya, non muslim dibacakan Al-Fatihah tadi penyakit fisiknya bisa sembuh. Kalau orang kasih paracetamol kan 3 kali 500 belum turun demamnya kan, naikin dosis kan? Oh nggak salah paracetamol itu sehari 5.000 mili sih nggak salah. Oh nggak salah, anggaplah 5.000 mili. 3 kali 500 belum turun, nanti per 4 jam kasih lagi kan gitu kan kalau perawat di rumah sakit kan. Saya tuh mikir gitu juga dengan Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah dibacakan sekali nggak berefek, naikin dosisnya, bacain lagi. Kenapa? Karena masih banyak etalasenya yang kosong, bukan kosong, yang kotor untuk Al-Fatihah itu mengisi ruang di situ. Sehingga sekaligus dia membersihkan, sekaligus dia menyembuhkan. Gitu. Jadi emang Al-Fatihah punya efek. Kalau Anda yakin berefek ya, pasti berefek. Ya, sangat berefek. Karena janji Nabi begitu. Air kita baca aja gitu kan, Masaru Emoto dengan kisah airnya yang diterima, kita baca doang. Cuma kita bagaimana cara barang itu benar-benar berefek? Karena emang kita kayak begini gitu kan, kita baca Al-Fatihah, kita ya baca seberapa yakin Al-Fatihah yang kita baca itulah yang akan nempel di sini misalkan airnya. Makanya nggak heran seorang Ibnu Qayyim rahimahullah itu ketika beliau demam, dia berada di pelataran Masjid Haram itu, dia baca Al-Fatihah, diminum zam-zam, seketika turun demamnya. Wois, asik banget punya iman kayak begitu. Ya. Dan saya ngebayangin. Mudah-mudahan itu terjadi suatu hari kelak. Karena dokter itu adalah tangan-tangannya Tuhan untuk menyembuhkan. Kan gitu kan? Seandainya para dokter-dokter itu, ya, kalau saya kan nggak praktek, saya prakteknya di masjid. Mereka, lisan mereka, tangan mereka, telinga mereka, mata mereka, kaki mereka, semua terkoneksi sama Tuhan. Maka pegangan tangan seorang dokter itu ke pasien yang sedang sakit berat sekalipun, dia katakan la ba'sa tuhur insyaallah. Anda bayangkan energinya kayak apa? Energi dari tangan seorang sebelah mungkin tenaga kesehatan itu. Lisannya insya Allah sembuh. Bismillah.
Gak usah khawatir. Di depan pasien itu dibacakan Al-Fatihah. Subhanallah. Pasien itu bilang, ya Allah, kalau hari ini Engkau tak sembuhkan aku ridho ya Allah, Engkau ambil nyawaku. Itu. Jadi rumah sakit itu punya tujuan besar. Tujuannya apa? Membuat orang-orang yang sembuh dari rumah sakit itu, ketika keluar dari rumah sakit itu, mereka menjadi semakin taat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sudah lama nyamperin. Sudah lama saya punya konsep ini. Yang kedua apa? Kalaulah dia meninggal di rumah sakit itu, dia wafat dalam husnul khotimah. Sehingga semua tenaga kesehatan di situ tahu cara beradab terhadap kematian. Bahkan terhadap jenazah. Nggak boleh sembarangan. Karena yang sedang Anda rawat, yang sedang kita rawat itu siapa? Jasadnya sakit, tapi jiwanya jauh lebih sakit. Makanya di zaman dulu, gaji paling gede itu dua. Yang pertama ulama, yang kedua dokter. Digaji dari dana wakaf. Coba. Keren kan? Digaji dari dana wakaf. Tugas dokter itu ngapain? Gak usah mikirin dapurnya, semua disiapkan. Nah, ya. Itu. Bahkan beberapa tempat itu dalam literasi yang saya baca itu, kebayang gak itu kan? Misalnya, ini ada orang sakit nih, sakit. Di zaman itu tuh ada orang yang keliling dan kerjaannya dia ya cuman ngomong tentang satu penyakit atau pasien yang lain yang sudah sembuh, dan itu sengaja didengar oleh yang itu. Itu dibayar orang itu dengan dana wakaf. Wah. Kemarin si fulan tuh udah sembuh loh, Masya Allah gitu kan. Itu kan dengar kan, penyakitnya sama. Ya kan kadang-kadang orang-orang kan jenguk pasien ngelatah kan. Ya ada orang stroke dekat rumahku itu udah mati kemarin dia. Kasihan ya. Yang jenguk orang stroke, yang dengar stroke pula. Matilah aku. Kata dia kan. Macam itu. Gitu, kebayang ya. Jadi indah banget gitu loh. Jadi datang ke sini tuh, apalagi dokter, tenaga kesehatan, perawat, bidan, segala macam, subhanallah. Kenapa subhanallah? Karena ngejenguk orang sakit itu, udah tahu hadisnya kan, 7.000 malaikat mendoakan kita. Artinya kalau Anda visit 3 kali, 21.000 malaikat mendoakan. Cuma masalahnya apa? Malah tadi kata Pak Dokter tadi, ya kalau tanggal 25 sudah mulai nyut-nyutan segala macam kan. Tidak apa-apa sih mikir gaji, tapi sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan, kebarokahan yang kita dapat di situ. Itu loh. Ya Masya Allah ya. Di Ramadan kayak begini kita sudah berbinar-binar. Ya Allah Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ya. Selamat datang bulan yang aku tunggu-tunggu. Yang jiwaku merindukanmu, jasadku merindukanmu, hatiku merindukanmu, pikiranku merindukanmu, dan seterusnya. Hingga hari-hari itu kita sudah set up. Kita mau penuhi hari-hari itu dengan ibadah. Gitu. Dan makanan jiwa dan ruh kita yang kita perbanyak. Ya. Nanti kalau mau nyoba itu cobain aja tuh. Nanti habis buka, Anda makan kurma, air putih, gak usah makan lagi sampai ke sahur. Aja efek. Dahsyat banget efeknya. Resetting. Kalau saya bilang tadi kan factory reset. Apalagi sampai 72 jam. Itu sebenarnya puasa Ayyamul Bid sebenarnya. Dikumpulin semua dalam satu paket namanya Ramadan. Ya, sayang banget kan kalau seandainya kita nggak manfaatin kan. Ya. Dan biasanya banyak tuh pertanyaan segala macam. Ya, orang sakit mah gimana, gini gimana segala macam. Begitu biasa gitu. Tenang,
jasad kita ini, ya, anggota tubuh kita, organ tubuh semua tunduk bukan pada kita, tapi pada Tuhannya kita. Kutiba alaikumus ya, maka wajibkan itu, maka ikhlaskan niat itu karena Allah, maka Allah akan setting semua pada kondisi yang memang proper untuk mengerjakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.